yang akan kita sampaikan supaya kita ngomongnya bisa lebih enak dan lancar dan enggak a. Caranya adalah dengan kita memahami isi dari konten kita dan apa yang akan kita sampaikan. Hai, welcome back to Mei Official. Jumpa lagi bersama aku, Mami Meichen. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, jadi di video kali ini aku bikin video ini karena terinspirasi dari banyaknya pertanyaan yang masuk ke aku. Kayak gini nih bunyi pertanyaannya. Kak, gimana sih caranya supaya kita bisa lancar ngomong di depan kamera? Nah, karena adanya pertanyaan tersebut, makanya aku berinisiatif untuk membuat video ini supaya aku bisa menjelaskan ke kalian semua dengan secara lebih jelas dan lebih detail. Oke, buat teman-teman semua yang penasaran sama tips apa sih yang akan aku berikan nanti, jangan lupa ya untuk pencet tombol subscribe-nya dulu. Dan jangan lupa follow juga akun Instagram aku di @mei.official. Oke, kalau gitu nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke tips yang pertama. Jadi tips pertama dari aku adalah kalian harus sering-sering belajar ngomong sendiri. Jadi menurut aku supaya kita bisa lancar ngomong atau ngoceh itu kita juga harus sering berlatih gitu. Salah satunya adalah berlatih ngomong sendiri. Ngomong sendirinya itu kayak kita tuh latihan aja gitu loh di keseharian kita. Mempraktekkan gitu loh kira-kira apa sih nanti yang akan kita omongin saat kita itu lagi bikin konten kayak gini. Kita mau ngomong apa sih? Itu kayak misalkan, "Hi guys, welcome back." Terus hari ini aku tuh mau bikin konten tentang ini bla 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 seperti itu. Jadi tips yang pertama ini bisa kalian praktekkan saat kalian di rumah itu lagi ngerjain pekerjaan rumah, misalkan lagi nyapu atau lagi cuci piring, itu kalian bisa sambil belajar ngomong sendiri. Tapi buat kalian semua yang misalkan malu gitu, takut didengar sama orang, itu kalian bisa lakuin tips yang pertama ini di kamar mandi. Saat kalian lagi mandi, lagi gosok-gosok, kalian bisa belajar ngomong sendiri. Atau enggak, kalian juga bisa lakukan tips ini saat kalian mau tidur. Jadi di tempat tidur kayak kalian sambil merem gini, sambil ngoceh-ngoceh, kayak merangkai kata-kata nanti sekiranya apa sih yang mau kita omongin. Nah, seperti itu. Oke, kalau gitu kita lanjut ke tips yang kedua. Jadi tips yang kedua ini masih nyambung dari tips yang pertama. Jadi setelah kita belajar ngomong sendiri, nah setelah itu kita memediakan, mencari media kayak misalkan cermin. Nah, di cermin itu kita bisa mulai ngomong sendiri dan melihat ekspresi kita. Jadi kayak kita belajar, misalkan nanti kita mau menyampaikan apapun itu, kita bisa memberikan mimik muka, ekspresi atau gestur tubuh yang kita inginkan. Jadi kayak kita misalkan mau seru gitu, gimana sih ekspresi kita kalau lagi seru tuh yang asik di depan kamera itu seperti apa? Nah, kita bisa tuh lihat-lihat dulu di cermin. Jadi yang aku maksud di sini memediakan tadi adalah menggunakan media, yaitu misalkan cermin. Saat belajar ngomong sendiri di depan cermin, jadi kita tuh bisa ngeliat gitu loh kayak mana ekspresi kita, kayak mana kita itu harus memberikan mimik muka, kita itu bisa menempatkan gestur tubuh dan ekspresi muka yang tepat untuk kata tersebut. Itu gunanya kita memediakan di depan cermin. Jadi tips yang ini tuh lumayan berperan penting ya Jadi kita kayak nggak boring aja gitu ngomongnya, karena kan kita ngomong ini untuk orang banyak ya, dan kita berusaha sebisa mungkin untuk semangat, untuk memberikan aura positif, untuk memberikan rasa-rasa yang bahagia ya, seperti itu. Gimana sih ngomongnya? Aku susah juga untuk ngejelasinnya. Yang jelas saat kita ngomong seperti ini, kita memberikan penjelasan ini kan akan ditonton gitu oleh banyak orang kan. Jadi kita harus memberikan ekspresi ataupun penyampaian yang semangat supaya orang nonton kita itu juga nggak bosan, nggak boring. Jadi kayak seru aja gitu loh karena orang nonton kita kan juga mau cari hiburan, bukan untuk mau loyo-loyo, mau lesu-lesu seperti itu. Nah, makanya penting banget untuk kita itu belajar melihat ekspresi kita di depan cermin supaya kita bisa memberikan juga suguhan gestur yang menarik. Atau kalian juga bisa langsung ke record video. Jadi medianya itu bukan hanya cermin ya tapi bisa juga melalui HP. Jadi kayak kalian itu coba-coba aja gitu untuk bikin video kan. Video itu cuma sampai di handphone kita. Kalau kita nggak upload itu nggak akan sampai juga ke orang. Nah, makanya kalian bisa coba untuk record atau take video kalian sendiri lagi ngoceh, lagi ngomong. Nah, kalau kalian merasa itu kurang bagus kan bisa kalian delete Dan sekarang kita akan masuk ke tips yang ketiga.
Nah, selanjutnya adalah skrip. Jadi skrip itu juga penting ya, Re. Misalkan kita itu udah lancar ngomong sendiri, udah lancar ngomong di depan cermin, tapi begitu kena kamera saat kita take video jebret, itu kayak blank, lupa sama apa yang akan kita sampaikan nantinya. Pernah nggak kalian ngalamin itu? Kalau aku sih sering banget ya. Misalkan apa yang aku omongin itu bener-bener udah di luar kepala banget, setiap hari udah aku latih untuk aku ucapkan, tapi saat aku take video langsung ambiar semuanya. Nah, itulah gunanya skrip. Jadi kalian kayak bisa tulis dulu gitu, Re, nanti apa sih yang akan kalian sampaikan. Nah, kalau untuk aku sih, Re, ya biasanya cuman aku tulis poin-poinnya aja gitu, karena untuk penjelasannya tuh biasanya kayak keluar sendiri, kayak ngalir aja gitu saat kita lagi ngomong gini, kayak langsung muncul gitu untuk penjelasannya, dan kadang ada improvisasi yang nggak jelas. Tapi buat teman-teman semua, kalian bisa tulis poin juga beserta penjelasannya, jadi bisa lebih enak gitu. Nah, nanti saat kita jeda video kita bisa baca dulu gitu, Re, skripnya, jadi biar nggak lupa. Nah, itu tujuan dari skrip. Oke, sekarang kita akan masuk ke tips yang keempat. Nah, tips yang keempat ini adalah kita harus memahami isi konten yang akan kita sampaikan. Jadi, misalkan kita udah memahami apa yang ingin kita sampaikan, itu gampang gitu loh, Re. Kita nggak usah mikir-mikir lagi, dan semuanya itu kayak keluar aja, ngalir aja gitu. Nah, kalau kita nggak memahami apa yang akan kita sampaikan, kayak bingung. Nah, dari situ kita ngomongnya tuh bisa terbata-bata, nggak lancar, dan itu nggak bagus sama sekali, ya kan? Oke, selanjutnya kita masuk ke tips yang kelima. Jadi, tips kelima dari aku itu adalah konsisten. Jadi kalian harus konsisten untuk ngupload video atau membuat video. Ada pepatah juga kan, Re, yang mengatakan kita bisa karena terbiasa. Bener gak sih? Jadi, Re, kita harus sering-sering melakukan ini supaya kita lebih lancar, lebih fasih, dan lebih enak aja gitu. Sama seperti aku dulu, Re, juga pertama-tama itu awal-awal bikin video itu ngomong juga kayak nggak begitu lancar. Emang sih dasarnya aku cerewet, ngomongnya juga seperti ini, cuman tuh kayak nggak begitu enak aja gitu untuk didengerin. Nah, sekarang itu aku merasa udah mulai asik aja gitu, meskipun ya nggak tahu ya kalian dengerinnya seperti apa. Itu kenapa aku ngasih tips konsisten, karena saat kita konsisten bikin video, itu akan secara tidak langsung melatih kita untuk lancar ngomong di depan kamera. Dan sekarang kita masuk ke tips yang keenam, dan ini tips terakhir dari aku. Jadi, tips yang terakhir dari aku adalah nekat. Jadi kita harus nekat kalau kita menginginkan sesuatu. Tips yang pertama sampai dengan tips yang kelima nggak akan berguna sama sekali kalau kita itu nggak nekat, Re. Jadi semua tips itu akan ambiar begitu aja kalau nggak ada tekad yang kuat dari dalam diri kita itu sendiri. Buang semua rasa malu, buang semua rasa takut, buang semua rasa ragu-ragu, buang semua, Re. Jadi kita harus membulatkan tekad kita, memberanikan diri kita untuk memulai. Nah, saat kita sudah mempunyai tekad itu tersebut, bismillah, semoga semuanya lancar. Jadi, Re, emang semuanya itu kayak butuh percaya diri. Yang pertama, kepercayaan diri yang tinggi. Jadi kita harus menumbuhkan rasa percaya diri kita. Dan yang kedua, kita harus sering berlatih. Seiring berjalannya waktu, selama kita berlatih, itu pasti akan meningkatkan kualitas kita juga, Re. Seperti yang aku bilang tadi, kita bisa karena terbiasa. Oke, Re, kalau gitu aku rangkum ya apa yang aku jelaskan tadi di awal. Yang pertama, kita harus belajar ngomong sendiri, sering-sering berlatih untuk ngomong sendiri. Nah, kedua, kita mencari media yaitu cermin. Kita bisa ngomong di depan cermin sambil kita melatih gestur, mimik muka, dan juga ekspresi kita. Dan yang ketiga itu adalah skrip. Jadi kita bisa tulis dulu, Re, poin-poin apa yang akan kita jelaskan nanti di konten kita. Jadi supaya apa yang kita jelaskan itu urut, terarah, dan sampai ke penonton itu dengan jelas. Nah, keempat adalah kita harus memahami materi apa yang akan kita sampaikan supaya kita ngomongnya bisa lebih enak dan lancar dan enggak u. Caranya adalah dengan kita memahami isi dari konten kita dan apa yang akan kita sampaikan. Dan tips yang kelima adalah konsisten. Jadi kita harus konsisten untuk bikin video, konsisten untuk ngupload video. Nah, dengan cara itu kita akan lebih lancar lagi karena sudah terbiasa untuk ngomong di depan kamera. Jadi kita nggak blank lagi gitu loh, Re. Jadi lebih percaya diri aja gitu menurut aku. Dan tips yang keenam adalah modal nekat. Jadi kita harus nekat, kita harus berani. Buang semua rasa ragu, rasa takut, dan percaya diri.
Oke Re, jadi sekian dulu video dari aku hari ini. Itu tadi Re, tips ala aku untuk bisa lancar ngomong di depan kamera. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa kalau kalian suka sama video ini, pencet tombol like-nya. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, share juga ke seluruh media sosial kalian. Jangan lupa subscribe-nya ya Re. Dan sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Bye-bye.